Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pelajari berikut ini adalah limit di ketak hinggan. Ya, jadi limit tidak di titik tertentu tapi di ketak hinggan. Kita awali dengan grafik fungsi Y sama dengan atau Y sama dengan Fx sama dengan 1 per X min 1 kuadrat. Jadi gambarnya semacam ini. Dari mendekati 1 naik ya. Ini juga begitu dari kanan. Berarti kalau kita lihat adalah untuk limit menuju ketak hinggaan dari fungsi ini. Di fungsi ini kalau dilihat X-nya menggaris tak hingga, berarti ke kanan ini ya, karena positif ke kanan. Semakin besar hingga seperti menuju tak hingga ini, maka nanti bisa tulis nilai limitnya ya. Nilai limitnya adalah ini. Semakin ke kanan ini adalah semakin mendekati 0 ya. Nanti tidak akan menyentuh 0 ini kalau diperbesar gambarnya. Tapi karena nggak memungkinkan ya ini tidak akan memotong sumbu X sehingga ini adalah mendekati 0 maka nilainya dalam limit adalah 0. Bagaimana untuk mendekati tangga yang negatif? Berarti kalau dari gambar ini ke kanan ya, semakin kecil negatif sehingga menjadi min tangga. Maka dicari nilainya ini sama ya dalam fungsi ini atau dari gambar ini bisa dilihat nilai limitnya adalah juga 0 karena ini tidak akan memotong sumbu X tapi hanya mendekati sumbu X. Nah, itu mengenai ketainggaan sebagai gambaran awalnya. Kemudian sifat limit di ketainggaan, ini beberapa yang perlu dipahami kaitannya dengan perpangkatan nanti. Untuk n anggota bilangan bulat ganjil, maka limit x pangkat n, x mendekati tak hingga. Nah, jadi kalau n-nya ini adalah bulat ganjil, misalnya pangkat 3, pangkat 5, pangkat 11, dan sebagainya. Kalau x mendekati tak hingga berarti tak hingga per pangkat ganjil, hasilnya tak hingga positif ya. Kemudian untuk yang X mendekati min tak hingga, jadi X yang mendekati min tak hingga, kalau pangkatnya ganjil, misalnya min tak hingga pangkat 3, min tak hingga pangkat 5, pokoknya pangkatnya ganjil berarti sama dengan negatif tak hingga. Yang kedua, untuk n bilangan genap, maka, jadi kalau genap semuanya positif ya, baik untuk yang X mendekati tak hingga maupun X yang mendekati min tak hingga, saya kira jelas ini. Kemudian untuk n anggota bilangan asli, maka, nah jadi seper X pangkat N, ini berarti nilainya adalah tak hingga. Kemudian yang ini adalah min tak hingga. Jadi seper 1 per min tak hingga pangkat N, harapan pangkatnya adalah negatif ya. Nah, nanti yang kita gunakan pedoman apabila kita mencari nilai-nilai limit yang bisa kita cari langsung ya. Kemudian ini contoh soalnya adalah tentukan nilai limit berikut ini. Yang bentuknya adalah polinomial, ini perpangkatan biasa. Karena nanti ada bentuk polinomial, ada bentuk rasional, ada pernya begitu, ada bentuk irasional, ada akarnya. Kalau menyelesaikan ini, maka yang pertama adalah kita keluarkan faktornya yang tertinggi malahnya. Jadi ini punya yang tertinggi adalah X pangkat 3. Jadi X pangkat 3-nya kita keluarkan, berarti agak sama seperti ini ya. Seperti ini berarti nanti ini 1, ini adalah min seper X. Kemudian bisa kita gunakan kaidah-kaidahnya tadi, ini adalah pangkatnya pangkat ganjil, tapi ini kan plus ya. Sehingga nanti kalau kita hitung atau kita sendirikan dulu sebelum kita ganti, masing-masing dibuat limit semacam ini, sesuai dengan sifat limit ya. Maka ini nilainya adalah tak hingga, limit 1 nilainya 1. Nah, seper ini adalah nilainya adalah tadi 0 kan ini, untuk ini, nah ini 0. Sehingga kalau jadi adalah tak hingga, ini kali 1 min 0. 1 min 0 kan 1 kali tak hingga tetap saja tak hingga. Yang poin B kalau dikerjakan, ya kesimpulannya ini ya, yang B kalau dikerjakan adalah sama, faktornya sama dengan ini kan soalnya sama ini, kita keluarkan, cuma nanti ini diganti dengan min tak hingga, awalnya disendirikan-sendirikan, karena pangkatnya ganjil berarti menjadi min tak hingga, yang ini tetap 1, yang ini adalah 0 ya, 0.
Kemudian tentu saja 1 kali min tak hingga adalah min tak hingga. Nomor 3 yang poin C tidak saya selesaikan, nanti menggunakan cara cepat saja. Kemudian jadi kesimpulannya yang A adalah tak hingga, yang B adalah min tak hingga. Nah, sekarang pakai cara lain nanti. Untuk menentukan nilai limit fungsi polinomial menuju ke tak hingga, Anda cukup dengan menentukan nilai limit dari suku dengan variabel berpangkat tertinggi. Jadi yang disoroti hanya pangkat tertingginya saja. Sehingga dari soal tadi pangkat tertingginya berapa? X pangkat 3 ya. Jadi yang kita cari ini aja. X pangkat 3. Karena X pangkat 3 itu adalah bisa kita ganti langsung nanti. Jadi tak hingga pangkat 3 berarti adalah tak hingga. Yang B tertingginya kan ini ya, ini sama nanti. Ini kan jadi cukup diwakili oleh pangkat tertingginya, cuma X-nya mendekati min tak hingga. Min tak hingga kalau pangkat ganjil artinya tetap menjadi min. Sehingga yang nomor 3 tadi kita kerjakan di sini. Pangkat tertingginya berapa? Jadi min X pangkat 3. Jadi menjadi limit min X pangkat 3. Ini kan. Kemudian baru X-nya diganti dengan negatif. Jadi min gitu kan. Jadi min, yang ini kita ganti sendiri, min. Nah, yang dalam kurung ini kan pangkatnya ganjil berarti negatif. Jadi negatif tak hingga kali negatif berarti sama dengan positif. Nah, jadi nanti cukup diwakili oleh pangkat tertinggi kalau bentuknya adalah polinomial. Sekarang kalau bentuknya adalah yang ini rasional ya, ada pembilang penyebut, yang ini adalah irasional. Mulai dari yang rasional dulu. Yang pertama selalu limit itu adalah pakai substitusi langsung, artinya nanti masing-masing diganti dengan X-nya mendekati tak hingga. Tadi sudah kita bahas, ini cukup diwakili oleh yang pangkat tertinggi kan ini, tertingginya kan ini tadi. Nah ini kalau diganti kan menjadi tak hingga, yang ini adalah tertingginya kan ini, tak hingga. Sehingga ini nggak usah diperhitungkan yang pangkatnya lebih rendah ini. Jadi ini tak hingga per tak hingga. Dalam hal ini adalah tak tentu. Kalau tak tentu harus menggunakan cara yang lain. Jadi kalau ketemu tak hingga dikurangi tak hingga, ini namanya tak tentu, harus pakai cara yang lain. Nah, kalau bentuknya adalah rasional dan masing-masing polinomial yang biasa, maka dibagi dengan variabel pangkat tertingginya. Dalam hal ini pangkat tertingginya adalah kan X pangkat 2, masing-masing nanti kali per X ya. Nah ini, dikalikan, masing-masing dibagi dengan X per 2, sehingga kalau sudah ketemunya adalah ini kan 1, jadi mesti 1, yang ini mesti 2, yang ini kan 0 ini. 1 per X itu kan tadi kan dengan 0 ya, 1 per X kuadrat 0 kan. Nah, sehingga cukup nanti adalah hitungannya adalah yang depan ini. 1 per 2 atau nilainya adalah setengah. Kemudian kesimpulannya, jadi limit ini adalah nilainya setengah. Jadi dengan apa tadi dikalikan dengan pangkat, dibagi ya dengan pangkat tertinggi. Setelah disubstitusi langsung ketemunya tak tentu. Berikutnya untuk yang model limit fungsi irasional, maka langkahnya sebagai berikut ya. Jadi selalu kita substitusi dulu awalnya. Jadi ini kita gantikan dengan tak hingga. Tak hingga kuadrat, tak hingga akarnya adalah tak hingga juga. Yang ini tidak usah ya, karena diwakili pangkat tertingginya. Kemudian ini adalah juga tak hingga dikeluarkan menjadi tak hingga. Tak hingga dikurangi tak hingga, berarti tak tentu juga. Nah, jadi ini harus digunakan cara lain. Nah, untuk yang bentuk irasional semacam ini biasanya dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya ini adalah ini. Nah, sekawannya ini adalah sama dengan ini persis, cuma ini plus ya. Tentu saja ini harus diperkan dengan hal yang sama. Berikutnya perkalian dengan sekawannya adalah tidak sulit ya, cukup dilihat depan kuadrat kurangi belakang kuadrat ini. Sehingga bentuknya menjadi, nah jadi karena akar dikuadratkan, akarnya hilang, sama dengan ini.
Cuma karena ini lebih dari satu suku dikurung. Hitungannya adalah X kuadrat kurangi kuadrat 0 ya. X dikurangi min 2X berarti plus 1 plus 2 menjadi 3. 5 dikurangi 3, 2. Jadi tinggal pembilangnya adalah 3X plus 2 ya. Yang penyebutnya tetap saja. Kalau sudah semacam itu dan sudah disederhanakan, berikutnya adalah seperti dengan bentuk rasional dibagi dengan X pangkat tertinggi. Kebetulan ini 1 pangkat tertingginya. Ini meskipun 2, kalau keluar dari akar juga 1. Berarti dibagi dengan X atau dikalikan dengan 1/X semuanya. Per X per 1/X ya. Sehingga masing-masing dibagi X menjadi 3, ini menjadi 2/X. Ini 1/X masuk menjadi 1/X kuadrat. X kuadratnya dicoret ya, lainnya dan seterusnya. Sehingga bentuknya semacam ini. Nah, kalau sudah berarti ini bisa disubstitusi. Ini 3, ini 0. Ini 1, 0, 0, 1, min 0, 0. Ya, hitungannya adalah ini 3 plus 0. Ya, akar 1, 1 ditambah akar 1, 1 berarti 2. Jadi 3/2. Jadi limit ini adalah nilainya adalah 3/. Cara berikutnya yaitu untuk yang cara cepat dari bentuk limit bentuk irasional ya. Ini misalnya bentuk umumnya semacam ini, yang ini adalah koefisiennya A, B, C, yang belakang adalah P, Q, R, dan pangkat tertingginya sama 2 ini ya, sama 2, pangkat 2. Maka cukup diamati A sama P-nya ya, A sama P-nya. Kalau A lebih besar daripada P, jadi ini lebih besar yang depan ini, maka nanti nilainya langsung saja tak hingga ya. Kemudian kalau A kurang dari P, langsung min tak hingga. Nah, nanti baru kita ada hitungannya jika begini, jika A sama dengan P. Jika A sama dengan P, maka penyelesaiannya adalah B min Q per 2 akar A ya. B min Q per 2 akar A. Nah, maka yang nanti yang kita cermati yang A sama P-nya ya. Baik, kita mulai untuk mengerjakan soal nomor 6. Jadi nomor 6 ini nomor 5 ya, nomor 5. Untuk A-nya berapa ini? Untuk A-nya 1, P-nya 1, berarti sama ya. Berarti menggunakan yang tengah ini. Berarti menggunakan apa? Menggunakan B. B-nya berapa? Min 4 kan ya. Jadi min 4 per dikurangi dulu, dikurangi Q. Q-nya min 10, min jadi plus ya, menjadi plus 10 per 2 akar. Nah, A-nya akan 1 akar 1. Ini berapa ini? Jadi adalah 6 ya. 6 per 2. Dan nilainya berapa? Nilainya adalah 3. Kemudian yang nomor 6. Nah, kalau bentuknya begini, bagaimana kalau hanya 2X saja? Nah, kita kembalikan ke bentuk umumnya. Jadi ini bisa kita akar. Di 2X-nya nanti kita rubah 2X ya. Ini sama dengan diakar dan dikuadratkan. Jadi 2 adalah 4X kuadrat. Nah, berarti kalau itu sama kan? Kalau ini sama, berarti bisa menggunakan yang tengah ini. Hanya saja B-nya sini kan tidak ada ini. Berarti dianggap 0 kalau tidak ada ya. Jadi 0 min Q-nya ini min menjadi plus 8. Kemudian 2 akar A-nya berapa? A-nya adalah 4. Ini berapa? 8 per akar 4, 2. 2 kali 2 adalah 4. Dan nilainya adalah 2. Kemudian yang nomor 7 ini.
harus kita kembalikan sama dengan yang bentuk umumnya ya. Nah, ini harus di akar. Nah, cuma ini karena di sini dua suku harus dikurung ini. Ini dikurung ya. Jadi menjadi min. Nah, min gini kan. 2x akan jadi plus berarti min 1 kan. Nah, ini bentuknya. Nah, kemudian ini biar sama ini dikuadratkan. Biar nilainya tidak berubah ini di akar. Nah, sehingga jabarannya ini jadi berapa ini? Kita tulis yang dalam akar ya. Ini kuadratkan berarti 4x kuadrat. 2 kali 2x kali min 1 berarti min 4x. Belakang kuadrat adalah plus 1. Nah, sehingga di sini sama, AP-nya sama, ini sama kan. Jadi dilihat B-nya. B-nya berarti berapa? Min 5 dikurangi min 4 menjadi plus 4. 2 akar 4 juga ya. Akar 4. Berarti min 1 per 4 atau min 1/4. Yang terakhir ini sama ya, sama dengan yang ini, cuma ini bedanya ini, perhatikan ada bedanya ya. Ini harus kita kurung ini. Jadi kita kurung dulu, ini min. Oh, yang depan ini juga perlu dirubah. Yang depan itu kalau dijabarkan jadi berapa? Dikuadratkan 16 x kuadrat min 8x ya, 8x plus 1 ini yang depan. Yang belakang yang ini itu menjadi dikurung dulu ya, jadi min kurung 4x plus 2 kali ini ya, nah, plus 2. Nah, ini kalau dikuadratkan berarti dikuadratkan biar seperti bentuk yang depan, kuadratkan berarti ini di akar. Ini nilainya berarti berapa ini? Akar 16x kuadrat 2 kali 4 kali 2 berarti 16 juga plus ya, plus 16x panjang ini plus 4. Nah, sehingga B-nya berapa? B-nya min 8 kemudian Q-nya min 16 ya, per 2 akar 16. Hingga hasilnya adalah sama dengan min 24 per berapa ini? 2 kali 4, 8 ya. Nah, berarti berapa? Min 3. Nah, demikian untuk yang cara cepat dari bentuk irasional, mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.